Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada sahabat muslim di mana saja berada, kepada ormas, organisasi masyarakat, formula, forum ulama dan aktivis Islam di mana saja berada, kita berjumpa lagi di Formula TV Channel. Hari ini kita akan membahas tentang prinsip-prinsip daripada manajemen kehidupan manusia. Intinya kita akan membahas tentang manajemen kehidupan manusia, dan salah satu daripada prinsip daripada kehidupan manusia yaitu hari ini kita akan membahas tentang tugas hidup manusia. Kita akan membahas tentang tugas hidup manusia. Kepada kaum muslimin, muslimat di mana saja berada, kita akan membahas tentang tugas hidup manusia. Oh, ternyata manusia di muka bumi ada tugas, ada pekerjaan yang selama ini kita lalai atau lupa, tidak tahu, atau pura-pura tidak tahu, atau masuk bodoh. Bahwa di dunia ini kita ada tugas yang harus kita kerjakan. Jadi kita jangan main-main. Jangan pura-pura tidak tahu bahwa kita ini ada PR, ada pekerjaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yaitu pekerjaannya adalah wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak kuperintahkan bangsa jin dan bangsa manusia illa liya'budun, kecuali untuk bekerja beribadah kepada Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa, tidak kuciptakan bangsa jin dan bangsa manusia kecuali mengabdi kepada Allah. Kita mengabdi kepada bangsa dan negara kita benar. Kita mengabdi atau bekerja untuk mencari nafkah buat anak istri benar. Kita mengabdi atau bekerja kepada pegawai negeri atau bekerja di PT atau di perusahaan, salah tidak salah, benar. Kenapa? Karena apa? Wabtaghi fima atakallah darul akhirah, carilah negeri akhiratmu untuk beribadah kepada Allah. Wala tansa nasibaka minad dunya, dan jangan tinggalkan jatah kita, bahagian kita atau dunia kita, jangan ditinggalkan, cari. Tetapi yang paling penting adalah tugas pokok kita, yaitu mengabdi, bekerja kepada Allah. Apa pekerjaan kita? Dari seluruh pekerjaan yang Allah berikan kepada kita, berupa pekerjaan ibadah mahdoh, pekerjaan yang Allah atur dan Rasulullah atur, yaitu ibadah sholat, zakat, puasa, haji, beramal, berinfak, bersedekah, dan berbuat baik, dan segala macam pekerjaan, ataupun ghairu mahdoh, yang ibadah yang tidak diatur oleh Allah Rasulnya, tetapi apa yang kita kerjakan selalu hanya mengharap ridha Allah. Innama a'malu binniyat, yaitu niatnya mencari ridha Allah, itu sudah bekerja kepada Allah. Khairun nas anfa'uhum linnas, baik-baik manusia adalah bermanfaat. Mereka bekerja, mereka berpikir, mereka melakukan apapun dalam rangka untuk kemanfaatan umat Islam. Subhanallah. Jadi kaum muslimin muslimat, salah satu daripada manajemen kehidupan kita yaitu kita punya tugas hidup, yaitu bekerja kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu pekerjaan inti yang utama yaitu adalah sholat. Tidak ada alasan apapun untuk kita meninggalkan sholat. Mampu berdiri, nggak mampu duduk, nggak mampu berbaring, nggak mampu, silakan sholat sambil bertiduran. Tidak mampu juga, kita, tangan semua bergerak, kita kena setruk dengan gerakan mata. Dengan gerakan mata pun kita sholat tidak bisa, karena
mata kita sudah tertutup, kita sudah mati, sudah almarhum, yaitu disolatkan. Kita tidak wajib lagi untuk sholat, tapi kewajiban orang yang hidup untuk mensolatkan yang sudah mati, karena tidak bisa bergerak lagi matanya untuk sholat, isyarat sholat. Jadi tidak ada alasan untuk kita tidak sholat. Sholat itu kewajiban, tugas pokok. Jangan kita balik, saudaraku, kaum muslimin. Sholat itu selingan. Sholat itu hanya sekedar mengisi waktu. Hanya sekedar gugur kewajiban. Salah, nggak salah. Cuma sholat itu bukan skala prioritas. Sholat itu hanya ngisi waktu luang, hanya selingan. Setelah jam 12, ya kita istirahat di pemerintahan, kita dikasih waktu istirahat di pabrik, justru kita ke musola, kita ke masjid, bukan untuk sholat, malah pada tiduran. Masih mending habis sholat johor, kita tidur, kita istirahat sambil nunggu bel bekerja lagi. Tetapi mereka tidak sedikit untuk sholat, hanya sekalian untuk istirahat. Bukan karena memang kewajiban kita, tugas pokok dia. Jadi tidak sedikit kaum muslimin itu bekerja kepada Allah hanya sekedar selingan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi tidak ada alasan untuk kita untuk tidak sholat. Sholat itu kewajiban. Sholat itu sampai tua. Sampai tua kita mesti sholat. Bukan sudah tua, sudah renta, baru kita sholat. Tidak. Sholat itu ibadah kepada Allah sampai mati. Sampai mati, sampai menjelang kematian, kita harus tetap sholat. Sholat itu sampai mati, bukan pas udah mati, udah meninggal, kita baru mau sholat, ya nggak bisa. Kita ya disolatkan, karena sudah mati, sudah meninggal. Jadi tidak ada alasan untuk kita untuk tidak sholat. Kaum muslimin, muslimat. Sebagaimana Rasulullah SAW, beliau menjelang akhir hidupnya, ummati asolah. Di antara nanti, di yaumil akhir nanti, di antara amal ibadah kita, pekerjaan kita, yang ditanya pertama kali di hari kiamat, yaitu tentang sholat. Awalum ma yuhasabu yaumal kiamati as-sholah. Awal nanti yang dihisab pertama kali, ditanya, yaitu tentang sholat. Fa'in soluha sairu amalihi. Apabila sholatnya baik, maka dianggap baiklah seluruh amal ibadahnya. Fa'in fasadat sairu amalihi. Apabila sholatnya tidak baik, maka tidak dianggap baiklah seluruh amal ibadahnya. Jadi kita mesti sholat. Ya ayyuhallazina amanu haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha, hai orang beriman, bertakwalah, nurut sama Allah. Haqqa tuqatih, sebenar-benarnya nurut atas perintah Allah untuk minimal mengerjakan sholat 5 waktu. Haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan engkau nanti mati dalam keadaan tidak menyerahkan dirimu dalam keadaan ibadah sholat Allah. Syukur-syukur, subhanallah, kita mati dalam keadaan sujud, sholat kepada Allah, subhanallah. Cantik, hebat, hanya orang-orang tertentu. Kita mati atau meninggal menghadap Allah dalam keadaan sujud, sholat, subhanallah. Wa tamutunna illa wa antum muslimun. Jadi di dunia ini, Allah tekankan untuk sholat kepada Allah. Tidak ada alasan untuk kita tidak sholat, tidak ibadah kepada Allah. Karena memang di dunia ini kita tugasnya adalah ibadah kepada Allah. Masalah rezeki bagaimana?
Masalah nafkah gimana? Jodoh, rezeki, mati sudah dijamin kepada Allah. Yang penting kita, anak keturunan kita, udah sholat aja. Insya Allah, Allah pasti akan jamin rezeki. Ma uridu minum rizki wa ma uridu ayusimun Allah wa razaqu dzul quwwatil matin. Allah tidak mengharapkan makan minum rezeki dari kita manusia. Allah Maha Kuat dan kokoh. Intinya kalian ku anfusakum wa ahlikum naro, jaga diri kamu, anak keluarga kamu untuk menjaga sholat ibadah kepada Allah. Masalah rezeki, wa'mur ahlaka bis sholati, perintahkan dan anak keturunan kalian sholat ibadah kepada Allah. Wa'mur ahlaka bis sholati wastabir alaiha, dan bersabarlah dalam menyuruh anak istri kita untuk sholat kepada Allah. Wa'mur ahlaka bis sholati wastabir la nasuka rizqa nahnu warzukuka, kamilah yang akan memberikan rezeki kepada manusia yang sholat. Nahnu warzukuka, bukan kalian, hai bapak, orang tua. Bukan kalian, tenang nak, selagi ada bapak, kamu tidak akan kelaparan. Kamu masih bisa sekolah, bisa kuliah selagi masih ada bapak. Di mana Allah? Padahal Allah yang berikan rezeki kepada kita, keluarga kita. Wa'mur ahlaka bis salati wastabir alaiha. La nasauka rizqa nahnu warzukuka wal aqibatu litaqwa. Kamilah akan berikan rezeki kepada kalian, anak keturunan kalian, kalau kalian bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa may yattaqillah yaj'al makhraja. Barang siapa yang bertakwa, beriman kepada Allah, akan berikan rezeki yang berlimpah. Wa may yattaqillah yaj'al makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, rezeki yang dari mana aja, tidak ada pintunya. Intinya kalau kita beriman, bertakwa, sholat 5 waktu. Rezeki kita tergantung sholat kita. Subhanallah, maha suci Engkau ya Allah. Jadi kepada sahabat muslim di mana saja berada, sampai kita nanti di dalam neraka, Allah pun akan memperjelas posisi daripada sholat itu sendiri, bahwa sangat penting itu sholat sendiri. Di yaum akhir nanti, di hari kiamat nanti, Allah akan pertemukan ahli surga dan ahli neraka untuk mempertanyakan kenapa mereka bisa masuk neraka, dan untuk membuktikan bahwa sholat itu memang suatu hal yang sangat penting, nggak bisa ditinggalkan. Fi jannati yatasa'alun, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Ahli surga itu bertanya kepada orang-orang mujrimin, orang-orang yang dalam neraka. Fi jannati yatasa'alun 'anil mujrimin, orang ahli surga bertanya kepada ahli neraka. Orang surga datangi daripada neraka, kemudian bertemu kepada sanak familinya. Ya Allah, mana itu keluarga saya, orang tua saya, anak saya, kakak saya, sahabat saya, waktu di dunia pada kemana? Kok di surga tidak ada? Mereka sedang di neraka. Kalau gitu saya boleh melihat mengunjungi, silakan. Fi jannati yatasa'alun 'anil mujrimin, kemudian ketemulah ahli surga ke neraka, berkunjung. Ya kan? Berkunjung. Lebaran. Orang ahli surga lebaran berkunjung ke ahli neraka. Masalah kakum fisakor. Kenapa engkau masuk neraka sakor? Orang tuaku, anakku, sahabatku, tetanggaku. Masalah kakum fisakor minal musolin. Dulu kan pernah sholat. Walau aku miskin dan gak pernah memberi. Di mana saya berada, sampai-sampai orang ahli surga pun Allah suruh untuk mendatangi orang-orang ahli neraka hanya untuk memberitahu berapa pentingnya, yaitu masalah pekerjaan tentang sholat.
Fi jannati yatasaalun, ahli surga itu bertanya-tanya kepada Allah, mana itu orang tua kami, saudara kami, anak keturunan kami, sahabat kami, tetangga kami yang dahulu di dunia kita ketemu, kenapa di surga tidak ada? Kata Allah, mereka sebagian ada di neraka. Bolehkah kami hadir menemui mereka di dalam neraka? Boleh. Silakan sekalian berlebaran di dalam neraka. Benar, silakan. Fi jannati yatasaalun 'anil mujrimin. Setelah ketemu ahli surga ini kepada ahli neraka, ahli surga bertanya kepada ahli neraka, kepada keluarganya, sahabatnya yang ada dalam neraka, masalahkum fisakor, masalahkum fisakor, kenapa engkau berada di neraka sakor? Kata ahli neraka, lakum minal musallin, dulu kami dunia kagak pernah sholat, disuruh sholat, diingetin sholat, kagak mau. Bahkan kami melawan, membangkang, tidak mau sholat. Makanya aku masuk neraka. Masalah konfisakor lakum minal musallin walam nakunut imul miskin. Udah kagak sholat, saya juga nggak baik sama fakir miskin, anak yatim. Sedangkan dahulu kami orang kaya. Kami Allah kasih rezeki kami banyak berlimpah. Tapi saya sama tetangga fakir miskin anak yatim gak pernah beramal, berinfak, bersedekah, memberi makan fakir miskin dan anak yatim. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi kaum muslim muslimat, mudah-mudahan kita terus menjaga sholat kita, ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita mati atau meninggal dalam keadaan sujud sholat kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian, yang benar datangnya dari Allah, yang salah dari saya sendiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.